Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah bayang-bayang masa lalu. Bacaan diambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Demikian sabda Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda datang ke toko untuk membeli alat tulis. Pemilik toko tidak begitu memperhatikannya, hingga pemuda itu bertanya, "Om, masih ingat saya?" Pemilik toko masih berusaha mengingat-ingat siapa dirinya. Belum sempat ia menjawab, pemuda itu melanjutkan kata-katanya. "Saya dulu kekasih Mia. Sejak Mia meninggal, saya sangat terpukul dan seolah tidak bisa melanjutkan hidup saya. Hampir setiap hari saya datang membawa bunga dan menangis di pusara Mia. Hingga kini walaupun sudah 15 tahun dia meninggal, saya belum bisa menerima cinta seorang wanita." Pemilik toko itu memandang pemuda itu dengan iba. Dulu ia memang berpacaran dengan anak saudaranya yang bernama Mia. Mia yang tidak lama lagi diwisuda, tidak disangka-sangka meninggal karena satu penyakit. Pemuda itu tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Ia mengalami goncangan jiwa yang sangat berat, sehingga lama-kelamaan uang dan hartanya habis untuk biaya pemulihan jiwanya. Hingga kini ia belum bisa melupakan Mia dan belum juga menikah. Saudara yang terkasih, banyak kenyataan kehidupan yang membuat seseorang sedih, kecewa, bahkan berputus asa. Kepergian orang yang dikasihi, kehilangan harta kekayaan, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak seharusnya tinggal dalam bayang-bayang masa lalu. Apapun yang terjadi, kita jangan kehilangan semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14. Belajarlah memandang kehidupan secara rasional dan jangan biarkan perasaan menguasai kita. Masih banyak yang Tuhan ingin lakukan bagi dan melalui kita. Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan memberikan kekuatan serta jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena itu, janganlah hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Bangkitlah dari keterpurukan. Tatap masa depan yang masih panjang. Tuhan ada di masa depan. Ia sanggup menggantikan luka dengan sukacita. Ia sanggup menggantikan apa yang telah hilang dari hidup kita. Kita hanya perlu mempercayai Dia dalam segala hal dan tidak mengandalkan akal pikiran kita sendiri. Saudara yang terkasih, seseorang berkata, pecundang hidup di masa lalu, sedangkan pemenang belajar dari masa lalu, bekerja dengan giat saat sekarang menuju masa depan. Tidak ada gunanya bersedih, merasa bersalah, atau menyesali masa lalu.
Kita hidup di masa sekarang ini dan kita harus membangun kehidupan saat ini. Mungkin ada kejadian-kejadian di masa lalu yang begitu menyesakkan hati. Tapi kita bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Dia yang berkuasa memulihkan keadaan kita. Tapi Dia hanya bisa melakukannya jika kita sendiri mau melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Dalam tangan Tuhan ada hari depan yang cerah. Dia sanggup mengubah kesedihan menjadi sukacita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter yang optimis, yaitu optimis untuk melangkah dalam menggapai masa depan yang lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak mau terbelenggu oleh masa lalu yang menyakitkan. Berikanlah kami semangat yang baru untuk memulai hidup yang baru bersamamu. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih, Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa kami beserta dengan timnya. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati, sehingga setiap hal yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.